Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Ratu Alvina Inaya dengan NIM 1914175, kelas Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester MSDI dengan dosen pengampu Dr. Syaiful Bahri SAG MM yang membahas tentang isu-isu strategis MSDI. Oke, sebelumnya di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada dalil surat Al-Baqarah ayat 286 yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi, teman-teman, dari ayat di atas dapat diambil maknanya bahwa telah mengisyaratkan konsep manajemen demikian dalam mengelola sumber daya manusia, menginformasikan kepada kita bahwa Allah sebagai penguasa sekalian alam itu tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Nah, di slide selanjutnya ada pengertian isu-isu MSDI. Nah, isu-isu manajemen sumber daya manusia merupakan celah antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan. Celah tersebut merupakan peluang bagi karyawan untuk lebih berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian strategi bisnis. Terdapat 4 langkah dalam pendefinisian isu, yaitu yang pertama, menilai perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, mengidentifikasi isu yang relevan dengan bisnis atau berupa celah, pertanyaan, atau masalah untuk dipecahkan melalui tindakan. Yang ketiga, memilih isu yang penting terhadap bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang keempat, menjawab isu melalui strategis. Nah, jadi yang paling umum untuk mendefinisikan isu adalah menilai perubahan yang diharapkan terjadi, yaitu baik dari perubahan internal maupun eksternal yang ingin dicapai oleh manajemen atau yang tengah terjadi sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Oke, di slide selanjutnya mengenai isu-isu strategis MSDI, tinjauan dari berbagai perspektif dan kekinian. Terdapat beberapa isu strategis yang sering menjadi perbincangan dalam pengelolaan SDM profesional, diantaranya yang pertama, terbatas sumber daya manusia dengan skill tertentu. Jadi perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar berkeahlian demi kemajuan bisnisnya atau memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Dengan jumlah tersebut sangatlah terbatas. Nah, hal itu membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan SDM tersebut. Yang kedua, itu retensi sumber daya manusia. Jadi kegagalan dalam mengelola SDM perusahaan tidak cuma bisa membuat kinerja SDM maksimal, tetapi juga tidak akan menurunkan produktivitas perusahaan. Untuk dapat melakukan referensi SDM secara maksimal memang bukanlah hal yang mudah karena prosesnya memerlukan analisa secara detail dan juga memerlukan waktu agar pemanfaatan SDM perusahaan bisa tepat sasaran sesuai keinginannya. Yang ketiga, itu ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi perusahaan juga harus memfasilitasi pengembangan karyawan dengan menentukan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis serta untuk memastikan keberhasilan karir masa depan dalam organisasi atau perusahaannya. Yang keempat, itu ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi menuntut MSDI untuk melakukan transformasi fungsinya. Kemajuan teknologi informasi ini menimbulkan dampak perubahan organisasi bisnis dari hierarkis menjadi organisasi bisnis yang lebih ramping. Dan yang terakhir itu ada pengembangan desain organisasi baru. Jadi sistem organisasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun itu belum tentu bisa efektif untuk diterapkan selama di tahun berikutnya. Oleh sebab itu, organisasi perusahaan yang diciptakan itu harus dapat dan mampu menjawab keberagaman SDM ini. Oke, di slide selanjutnya masih mengenai isu-isu strategis MSDI, tinjauan dari berbagai perspektif dan kekinian. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan eksekutif MSDM dalam mengelola jenis organisasi baru ini, yaitu yang pertama, MSDM harus memfokuskan dirinya pada beberapa isu kunci. Jadi, isu kunci tersebut adalah perencanaan. Perencanaan saat ini lebih dipahami sebagai sebuah alat untuk menstimuli pemikiran kreatif dan diskusi daripada sebagai penentu tujuan jangka panjang dan beberapa tindakan. Yang kedua, manajemen mengharapkan inisiatif dari eksekutif MSDM. Jadi, manajemen perusahaan mengharapkan eksekutif MSDM untuk terlibat dalam penyediaan leadership dan mendukung kesiapan SDM dalam mengantisipasi setiap perubahan dalam lingkungan bisnisnya. Yang ketiga, itu fungsi MSDM melakukan operasinya dengan lebih fleksibel dan efisien. Staf MSDM melakukan review dan meningkatkan kinerja dengan mengurangi biaya operasional, mengurangi pekerjaan administrasi, membatasi aktivitas, dan melakukan outsourcing apabila diperlukan.